Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ketemu lagi kita di kuliah hari ini atau di praktikum hari ini masih melanjutkan praktikum yang sebelumnya yaitu tentang HKSA. Setelah sebelumnya Anda belajar menentukan data training set dan parameternya atau deskriptornya. Nah, ini misalkan saya sudah punya data training setnya, ini adalah turunan senyawanya. Kemudian ini adalah deskriptor yang akan saya gunakan. Di sini datanya sudah tersimpan dalam file Excel. Data Anda tidak harus sama dengan saya ya, jadi silahkan gunakan data Anda masing-masing. Dan kita akan mulai membangun model HKSA. Untuk membangun model HKSA, kita gunakan aplikasi yang namanya Bilqisar. Ini aplikasinya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk memulainya, kita tinggal klik File, kemudian pilih New Dataset. Nah, tinggal kita masukkan data-datanya. Ini kebetulan tipe senyawa saya adalah turunan kurkumin. Kemudian aktivitasnya adalah sebagai antioksidan. Kemudian ini boleh diisi, boleh tidak ya. Kemudian number of biological activities atau aktivitasnya ada berapa? Kebetulan saya hanya satu karena hanya aktivitas antioksidan saja, satu. Kemudian jumlah parameternya, kita hitung kalau jumlah parameternya. Parameter itu deskriptor ya. Nah, ini parameternya di sini. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 parameter. Kita tuliskan saja 19. Kemudian number of compound atau jumlah senyawanya, kita bisa hitung. Jumlah senyawanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 senyawa. Kita tinggal klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini direct substituennya. Ini substituen ke sini. Nah, nama-nama substituennya tinggal kita copy paste saja. Ini. Oke, nama substituennya sudah. Kemudian tinggal Anda perhatikan di sini ada Y1. Y itu untuk aktivitas biologi, Y-nya cuma satu karena tadi kita memang hanya menyebutkan satu aktivitas biologi. Kemudian X-nya harusnya ada 19 ya. Karena memang tadi kita minta ada 19 kolom. Betul ya ada 19 X-nya. Nah, masing-masing X1, Y1 dan X1 sampai X9 kita rename dulu. Ya, kita rename. Nah, Y1 itu kan aktivitas. Aktivitasnya kita nyatakan sebagai apa? Aktivitasnya kalau saya di sini saya nyatakan sebagai log IC50. Oke, maka ini Y1-nya saya rubah menjadi log IC50. Oke. Nah, ini sudah ter-rename. Nah, datanya tinggal kita copy paste dari data ini. Nah, kemudian Y1-nya, X1-nya sampai X19-nya juga kita rubah dengan nama deskriptornya. Ya, X1 itu C1, ini kebetulan kita ada namanya Cesaria, ada C1, C1 sampai C17, tapi 16-nya tidak ada. Jadi kita langsung ganti. Ini apa? C3. Oke, kemudian C rename
C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, kemudian langsung C17 ya. C17. Setelah C17, di sini ada log P, HF, dan MR. Oke, sudah selesai. Tinggal kita kopikan saja datanya dari C1 sampai MR. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, ini berarti kita sudah punya dataset yang lengkap. Gitu. Berikutnya tinggal kita membangun model HKSA. Nah, untuk membangun model HKSA, yang pertama kita lakukan adalah melakukan variable selection. Ya, atau memilih variabel. Ini ada dua metode. Yang pertama systematic search. Ya. Nah, seperti ini. Kita bisa pilih salah satu metode tadi ya. Kita misalnya pakai systematic search. Nah, ini kita bisa gunakan. Biasanya model HKSA itu yang baik adalah semakin sedikit parameternya. Jadi artinya gini, walaupun parameternya di sini ada 19, tapi bukan berarti 19-nya akan kita gunakan dalam model HKSA, itu tidak. Jadi dari 19 itu nanti kita pilih mana yang terbaik. Nah, parameter yang terbaik yang kita pilih ada parameter yang memang benar-benar menentukan aktivitas. Artinya parameter yang benar-benar berpengaruh terhadap aktivitas tersebut. Tuh. Sebaiknya deskriptor parameter yang digunakan itu juga tidak terlalu banyak. Maka kita tidak terlalu banyak, tapi secara statistik itu memenuhi kriteria. Nah, maka kita di sini bisa pilih. Makanya di sini kalau systematic search ini hanya dibatasi maksimal sampai 5. Hanya sampai 5 deskriptor. Jadi dari 19 itu kemungkinan yang digunakan itu hanya sampai 5 parameter saja. Tuh, kita coba misalkan dengan satu parameter dulu. Oke. Nah, ini sebenarnya variabel ini sebenarnya correlation-nya bisa aja kita pilih misalkan kita mau yang lebih dari 0,8. Gitu ya. Ininya biasanya core section-nya itu kurang dari berapa? 0,5 misalkan. Ya. Jadi secara statistik ini saya nulisnya salah enggak ya? 0,5. Nah, tinggal oke. Ternyata tidak ada. Tuh. Ternyata tidak ada yang
variabelnya, jadi koefisien korelasinya atau nilai R-nya lebih dari 0,8, tapi dengan variabel cross correlation, korelasionsilannya kurang dari 0,5. Nggak tahu kalau kita misalkan coba naikkan jadi 0,7 misalkan ada nggak? Ternyata nggak ada juga. Oke, nggak apa-apa. Dengan satu variabel. Kita coba dengan dua variabel. Oh, ternyata ada satu. Nih, ada satu ya, ada satu kombinasi yang kalau misalkan kita, jadi kalau di sini kita kombinasikan parameter C8, C12, ya, C8 dan C12, maka kita akan dapat nilai koefisien korelasi 0,828. Dengan cross ini lintasnya, jadi yang tadi yang crossnya itu itu 0,259 cukup baik dan nilai F-nya itu 11. Nilai F-nya juga baik ya, tapi ini R-nya masih di bawah 0,9. Itu kombinasi ini. Nah, ini kita coba cari. Anda bisa catat ini sebagai calon dulu. Calon kombinasinya berarti kombinasi deskriptor yang pertama kalau dengan dua deskriptor itu adalah C8 sampai C8 dan C12. Ya, silahkan Anda catat. Misalnya Anda bisa catat di Word gitu ya. Nah, ini bisa Anda catat data calon kombinasi deskriptornya. Kombinasi deskriptornya yang pertama adalah C berapa tadi? C8 dan C12. C8 dan C12. R-nya sama dengan 0,828. Kita catat ini data calon yang pertama. Ya. Kemudian kita cari calon yang lain yang lebih baik. Ini tadi dua deskriptor. Sekarang kita coba yang tiga. Ini dengan ini sama. Kita coba. Oh, ternyata cukup banyak kalau dengan dua. Nah, mungkin kita bisa coba agak naikkan ininya lebih dari 0,85 misalkan. Ya, langsung dipilihkan gitu ya. Oh, ternyata ada satu. 0,8. Koefisien korelasi lebih besar dari 0,82 misalkan. Ini ternyata C1, C7, dan C14 itu koefisien korelasinya 8,24. Bisa dicatat. C1 meragukan ya. Bentar. Jadi kayaknya banyak yang di atas 0,82. Oke, C1, C7, C14. C1, C7, C14. Artinya 8,24. R-nya sama dengan 0,824. Oke. Berikutnya kita coba dengan 4 parameter. Ini kenapa kayak gini? Salah ini. Dengan 4 parameter. Cancel dulu. Dan kita coba dengan 4 parameter. Oke.
Tapi ini kan di atas 0,7 ya, kebanyakan kita rubah dulu. 0,7 tapi 0,8. Oh, datanya nggak benar. Kita coba tetap 0,7 ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ternyata kita cari yang R-nya tadi. Oh, ini ternyata ada yang 8,73, itu berarti C1. Kita cari sedapat mungkin yang mendekati 0,9. Kalau bisa itu lebih dari 0,9. Ini misalkan 0,873, kita catat saja dulu. Berarti itu datanya dari C1, C3, C1, C3, C1, C3, C7, C14. 14. R-nya sama dengan 0,873. Nah, ini seterusnya silahkan Anda coba cari mana yang lebih tinggi gitu ya, mana yang paling tinggi di antara itu, yang R-nya paling tinggi. Nah, kalau Anda sudah dapat, syukur-syukur dapat lebih dari 0,9. Kalau sudah dapat, Anda tinggal bangun model HKSA-nya. Untuk membangun model HKSA-nya, kita gunakan itu tadi ya, gunakannya apa? Klik kisah, build specific model, gitu ya. Nah, dari sini kita bangun modelnya yang mana? Yang R-nya paling besar. Berarti kalau di sini kalau saya dalam 4 kombinasi C1, C3, C7, C14. Ya. Nah, ini biological activity-nya tetap sama. Berarti di sini kita yang checklist-nya C1, C3, kemudian C7 dan C14. C14. Yang lain jangan di checklist. Ya. Nah, tinggal dibangun modelnya, mau model apa? Linear atau parabolik atau bilinear. Kita coba pilih yang linear saja. Nah, maka akan diperoleh dasar seperti ini. Ini adalah persamaan HKSA-nya. Ya. Persamaan HKSA-nya log IC 50 sama dengan minus sekian plus minus itu berarti simpangannya ya. Simpangan bakunya C1, kemudian min 75 plus minus sekian C3, kemudian plus 3, sekian plus minus 2 C7, kemudian ini C7, kemudian plus 3, sekian plus minus 1 C14, min 6 plus 6, sekian plus minus 11 ini untuk konstantanya. Nah, kemudian perhatikan nilai parameter regresi parameternya. R-nya itu 0,873, ini cukup. Ya, sebenarnya belum memenuhi syarat. Kayak Anda cari sampai sedapat mungkin, mudah-mudahan dapat yang 0,9 gitu ya. Kemudian S-nya ini ya lumayan lah ya S-nya. F-nya itu juga lebih dari 1. Q kuadratnya lebih dari 0,5 walaupun sedikit. Ini berarti modelnya cukup baik, gitu ya. Cukup baik, belum baik ya, masih cukup baik saja. Tuh. Nah, ini bisa diperhatikan ketika misalkan dari data yang diamati itu adalah senyawa induk aktivitasnya sekian. Nah, ketika diprediksi dengan persamaan ini akan hasilnya sekian. Ya, tidak terlalu jauh ya. Nah, residualnya kecil. Dilihat residualnya 0,00 gitu ya. Nah, semakin kecil nilai residual itu semakin baik sebenarnya. Semakin baik suatu koefisien perhitungan. Oke, untuk membangun model HKSA sampai di sini, jadi Anda tuliskan persamaan HKSA-nya.
Kemudian tuliskan juga parameter statistiknya. Ya, tuliskan itu dulu. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan desain senyawa turunan baru. Oke.